Baik, sebelum masuk ke video, kami dari kelompok 4 yaitu kelompok stroke non-hemorrhagic akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Arisna Aldi Septiana dengan NIM 240208032. Saya Afida Nuruliza dengan NIM 240208156. Saya Bunga Rosita dengan NIM 240208014. Saya Jania dengan NIM 240208023. Saya Ismailisa Alfumelania dengan NIM 462024 044. Oke, selanjutnya saya dengan Arya Praditya dengan NIM 240208010. Dan saya Arya Guntur Gumlar dengan NIM 240208009. Dan saya Cintania Ira Rose dengan NIM 240208015. Saya Nafisa Rahma Firdausia dengan NIM 240208026. Baik teman-teman, yang pertama saya akan memasuki materi stroke non-hemorrhagic. Stroke non-hemorrhagic adalah stroke yang terjadi akibat tersumbatnya pembuluh darah di otak sehingga aliran darah dan oksigen ke jaringan otak berkurang atau terhenti. Akibatnya, sel-sel otak mengalami kerusakan atau kematian jika tidak segera ditangani. Stroke non-hemorrhagic merupakan jenis stroke yang paling terjadi sekitar 80-85% dari seluruh kasus stroke. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan yaitu penyebab utama stroke non-hemorrhagic. Yang pertama yaitu penyumbatan pembuluh darah oleh bekuan darah atau disebut trombus. Yang kedua, bekuan darah yang berasal dari organ lain, misalnya jantung, yang bisa disebut dengan embolus. Yang ketiga, penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan plak lemak atau bisa disebut aterosklerosis. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang faktor resiko stroke non-hemorrhagic. Faktor resikonya dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor yang dapat diubah dan faktor yang tidak dapat diubah. Saya akan memberikan contoh faktor yang dapat diubah terlebih dahulu ya. Yang pertama, hipertensi. Yang kedua, diabetes mellitus. Yang ketiga, kolesterol tinggi. Yang keempat, merokok. Yang kelima, obesitas, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu faktor yang tidak dapat diubah. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, usia lanjut. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, riwayat keluarga. Yang keempat, riwayat stroke sebelumnya. Baik, yang selanjutnya atau yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala stroke non-hemorrhagic. Yang pertama yaitu kelemahan atau kelumpuhan pada satu sisi tubuh atau bisa disebut dengan hemiparesis atau hemiplegia. Yang kedua, wajah mencong. Yang ketiga, bicara pelo atau sulit berbicara atau bisa disebut dengan dysarthria atau afasia. Yang keempat yaitu sulit memahami pembicaraan. Yang kelima, gangguan keseimbangan. Yang keenam, gangguan penglihatan. Yang ketujuh, mati rasa pada wajah, lengan, atau tungkai. Yang kedelapan atau yang terakhir, penurunan kesadaran pada kasus tertentu. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Nurse Elsa. Saya yang bertugas pada pagi hingga siang nanti. Apakah benar ini dengan Bapak Guntur? Iya benar. Boleh saya cek gelangnya terlebih dahulu? Oke, benar ya Pak. Boleh sebutkan tanggal lahirnya? 16/2/2006. Oke, baik Bapak. Saya berada di sini untuk melakukan tindakan instrumen terapi cermin untuk pasien stroke. Oke. Ya Pak, untuk Ya. tujuannya adalah meningkatkan motorik Bapak. Nah, waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Membantu pasien duduk dengan nyaman. Baik Bapak. Meletakkan cermin di tengah antara kedua lengan pasien. Meletakkan cermin di tengah antara kedua lengan pasien. Meminta pasien melakukan gerakan fleksi dan ekstensi pergelangan tangan. Bapak bisa membuka
Meminta pasien melakukan gerakan membuka dan menutup jari tangan. Sekarang Bapak melakukan gerakan membuka menutup jari seperti ini, Bapak bisa. Bisa diamati. Meminta pasien melakukan gerakan menggenggam benda ringan. Sekarang Bapak coba untuk kuatkan tangan dengan menggenggam benda ringan. Kalau tidak kuat, silakan dijatuhkan di bawah. Menganjurkan pasien menggerakkan lengan yang sakit secara bersamaan sesuai kemampuan. Sekarang Bapak gerakkan tangan kedua-duanya bersamaan naik ke atas. Setengah saja. Ya, kalau tidak kuat, silakan dijatuhkan. Lagi Bapak, saya hitung 1, 2, 3. Yang terasa tidak kuat yang sebelah mana Pak? Yang kanan. Sebelah kanan ya. Ya. Wajar ya Bapak karena sedang mengalami kelemahan otot. Jadi nggak apa-apa, nanti kita harus terus menerus. Ya, baik. Oke, baik Bapak, terapi hari ini sudah selesai. Bisa saya posisikan ke posisi semula ya. Baik Bapak, untuk terapi cermin pada hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaannya? Apakah sedikit sakit? Iya, Mbak. Ya, itu wajar ya karena Bapak sedang mengalami kelemahan otot terutama di bagian kanan. Nah, nanti untuk terapi kita bisa lakukan mungkin setiap hari dengan waktu yang singkat seperti tadi sehingga otot Bapak bisa lebih pulih dan bisa lebih kuat dengan seperti mengangkat benda dan bergerak. Begitu Bapak, ada pertanyaan? Cukup, Mbak. Baik, kalau begitu saya izin kembali ke nurse station. Nanti kami akan memberikan obat. Ya Bapak, untuk Bapak selalu mengonsumsi obat dan memantau kekuatan otot Bapak. Begitu, terima kasih Bapak. Terima kasih, Mbak.